Ilmu agama akan mengawasi kita sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan. Maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Saya terima nikahnya dan kawinnya Adinda Aulia binti Zakaria dengan mas kawin tersebut tunai. Sah, barakallahu lakum wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita, sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan berbagai macam nikmat kepada diri kita, sehingga kita dapat mengikuti salah satu acara yang sangat luar biasa sucinya, yaitu akdun nikah, akad nikah antara saudara Waiz dengan saudari Adinda. Kita doakan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kepada keluarga yang baru ini sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, izinkanlah saya untuk memberikan beberapa nasihat pernikahan yang pada hakikatnya nasihat ini bukan dari diri saya, tapi nasihat ini tidak lain tidak bukan dari Allah dan Rasulnya, dari qala Allah wa qala Rasul. Tapi sebelumnya ada sebuah cerita yang sangat luar biasa. Di zaman para ulama salaf terdahulu, ada seorang anak muda yang bernama Mubarak. Anak muda ini namanya Mubarak. Mubarak ini bekerja di salah satu kebun milik tuannya, kebun delima disebutkan. Pada suatu hari, tuan dari pemilik kebun ini datang kepada kebunnya, kemudian memanggil Mubarak, wahai Mubarak, datanglah kemari. Tolong pilihkan untukku buah delima yang manis-manis, aku ingin merasakannya. Maka Mubarak memberikan beberapa buah delima, diberikan kepada tuannya tersebut. Ketika tuannya ingin memakan buah delima tersebut, buah yang pertama dia makan asam rasanya. Buah yang kedua dia buka asam. Buah yang ketiga dia buka asam. Maka dipanggillah Mubarak, Mubarak, kemari. Engkau memberikan 3 buah delima kepada diriku dan 3-tiganya asam. Apakah engkau tidak bisa membedakan mana buah delima yang manis dan mana buah delima yang asam? Apa kata Mubarak? Aku nggak bisa, wahai tuanku. Hah? Engkau bekerja di sini bertahun-tahun katanya. Ternyata Mubarak ini bekerja lama di kebun delima tersebut milik tuannya. Engkau bekerja di sini bertahun-tahun, masa engkau tidak bisa membedakan mana buah delima yang manis dan mana buah delima yang asam? Apa kata Mubarak? Wallahi saya nggak tahu, wahai tuanku. Kenapa engkau nggak tahu? Karena saya nggak pernah cicipi satu pun buah delima dalam kebunmu ini. Kaget tuannya. Engkau tidak pernah mencicipinya? Engkau bertahun-tahun kerja di sini nggak pernah. Kenapa? Karena engkau tidak pernah memberikan izin kepadaku secara langsung. Lihat jujurnya orang ini, amanahnya Mubarak. Engkau tidak pernah memberikan amanah kepada diriku, silakan makan apapun yang engkau inginkan dari buah ini. Engkau nggak pernah berikan itu. Engkau nggak pernah ngucap itu kepada diriku, sehingga aku nggak pernah makan sama sekali. Maka tahulah tuannya bahwa Mubarak ini orang saleh ini. Sembarangan nih, subhanallah, bertahun-tahun tinggal di mana? Bekerja di kebun tuannya, satu buah delima pun nggak pernah dia cicipi. Kenapa? Nggak ada lafaz langsung dari tuannya
bahwa boleh untuk memakan buah delima, nggak ada sama sekali. Maka tuannya bertanya kepada Mubarak, wahai Mubarak, dia tahu ini orang saleh nih. Aku punya anak wanita, anak perempuan. Kepada siapa seharusnya aku nikahkan anakku ini? Bertanya tuannya. Mubarak mengatakan, wahai tuanku, nikahkanlah anak perempuanmu dengan seorang laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena ketika laki-laki itu bertakwa kepada Allah dan kemudian laki-laki itu mencintai anakmu, dia pasti akan memuliakan anakmu. Dia akan memberikan kasih sayang luar biasa kepada anakmu. Dan ketika laki-laki yang bertakwa ini tidak menyukai anakmu, dia tidak akan pernah menzalimi anakmu tersebut. Maka kemudian tuannya pulang ke rumahnya, dia bicara kepada istrinya, wahai istriku, sesungguhnya aku ingin menikahkan anak perempuan kita. Dengan siapa? Dengan penjaga kebun kita yang bernama Mubarak. Kenapa bisa seperti itu? Diceritakanlah. Maka esokan harinya datanglah tuannya tersebut kepada Mubarak, wahai Mubarak, aku tidak menemukan orang yang engkau sebutkan tadi tentang masalah takwa kecuali dirimu, sehingga aku ingin menikahkan anakku perempuanku ini dengan dirimu, wahai Mubarak. Lihat, subhanallahil azim, kejujuran, amanah, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla berbuah sangat manis luar biasa. Sehingga Mubarak bukan hanya dapat satu buah delima, tidak, mendapatkan kebun delimanya, begitu juga apa? Plus, bayangkan, subhanallah, anak dari perempuan ini. Dan dari pernikahan dua insan ini, dua anak Adam ini, lahirlah seorang ulama besar yang namanya ma'ruf di kalangan kaum muslimin, yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, yang kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, jumi'a fihi khisalil khair kullah, terkumpul pada diri Abdullah bin Mubarak ini seluruh kebaikan. Bayangkan, seluruh kebaikan. Ya, dia orang yang berilmu, ulama. Ya, dia orang yang ahli ibadah. Ya, dia orang ahli tahajud. Ya, dia orang yang ahli sedekah. Ya, dia orang yang luar biasa, subhanallah. Terkumpul seluruh kebaikan. Bukan para ulama sampai mengatakan, kalau seandainya Rasul SAW bertemu dengan dirimu, wahai Abdullah bin Mubarak, pasti Rasul SAW akan mencintaimu. Sangat luar biasa. Dari kisah ini, ikhwan, kita bisa ambil banyak pelajaran luar biasa. Yang pertama, bagi para orang tua, ketika kalian mempunyai anak, terutama anak wanita, kepada siapa kalian nikahkan anak wanita kalian? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang baik agama dan akhlak, perhatikan dua ini, yang baik agamanya, baik akhlaknya, fazawwiju, maka nikahkanlah anak wanita kalian dengan laki-laki tersebut. Fa in lam taf'alu takun fitnatan wa fasadan 'arid. Kalau engkau tidak lakukan itu, engkau tolak laki-laki yang saleh ini nih, engkau tolak laki-laki yang baik agama dan akhlaknya ini, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang sangat luar biasa besarnya. Wahai para orang tua, kepada siapa kita nikahkan nih anak kita, terutama anak wanita kita, subhanallah. Berapa banyak kita lihat orang tua yang memikirkan hanya masalah materi kepada mantunya, subhanallahil-azim, dan ujung-ujungnya menyesal. Iya, saya nyesal Pak Ustaz, kenapa saya tidak mendahulukan agama dan akhlak kepada mantu saya. Allahu Akbar. Kemudian pelajaran selanjutnya, terkhusus kepada kita laki-laki dan kepada saudaraku waiz, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun kita berada. Lihat bagaimana diri Abdullah dan diri Mubarak yang bertakwa kepada Allah, tahunan menjaga kebun delima tersebut, satu delima nggak pernah dia sentuh, karena tidak ada perintah langsung dari tuannya membolehkan untuk memakan buah delima tersebut. Amanah, jujur, bertakwa kepada Allah. Dia tahu bahwa Allah Azza wa Jalla Maha melihatnya. Maka ketika kita ingin mengarungi rumah tangga dan ingin mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla, kata kunci yang paling inti adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan jalan keluar dari segala macam permasalahan hidupnya. Dan Allah Azza wa Jalla akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka kepada dirinya. Allahu Akbar. Takwa, wasiat yang selalu diberikan oleh para ulama salaf, itu wasiat takwa kepada diri kita semua. Kemudian
faedah selanjutnya dari kisah ini tidak lain tidak bukan, ketika laki-laki yang saleh dengan perempuan yang salehah, maka insyaallah ta'ala akan menghasilkan keturunan yang saleh dan salehah. Lihat, seorang ulama besar di kalangan kaum muslimin dari zaman tabi'ut tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, yang Ibnu Hajar sampai mengatakan seluruh kebaikan terkumpul pada dirinya. Bayangkan, subhanallah. Jadi jangan harapkan kita bisa mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah kalau ternyata kita jauh dari kata-kata saleh dan salehah ibu dan ayahnya. Subhanallah. Kita ingin dapatkan Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah keturunanku yang saleh, tapi kita jauh dari kata-kata saleh. Kita jauh dari takwa kepada Allah. Kita jauh dari ilmu dan amal saleh. Bagaimana Allah Azza wa Jalla akan berikan keturunan yang saleh dan saleh kepada diri kita? Kemudian faedah selanjutnya kata para ulama, lihatlah bahwa Allah mengatakan kan dalam surat An-Nur itu kan, al-khabithatu lil khabithin. Perempuan yang buruk bagi laki-laki yang buruk. Dan sebaliknya pula, perempuan yang baik bagi laki-laki yang baik. Ingin kaidah umum nih, ikhwan. Ketika kita ingin mendapatkan pasangan hidup yang saleh dan salehah, maka yang paling pertama perbaiki diri kita dulu, islah nafsaka awalan. Yang paling pertama adalah apa? Islih nafsaka awalan. Perbaiki diri kita dulu tuh. Apakah diri kita sudah termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, atau sebaliknya? Karena ternyata pasangan hidup kita nggak akan jauh 11-12 insya Allah dengan diri kita, dari ketakwaannya, keimanannya kepada Allah, kedekatannya kepada Rabbul Alamin dan lain sebagainya. Subhanallahiladzim. Ada satu cerita lagi yang sangat luar biasa dari Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala satu waktu haji ke Baitullah, haji ke Mekah. Ketika di depan Masjidil Haram, Imam Hasan al-Basri ingin membeli beberapa barang dagangan yang didagangkan di depan Masjidil Haram. Dia bertemu dengan salah satu pedagang, yang pedagang ini ketika ingin menjual dagangannya selalu bersumpah. Perhatikan ya, dan ini nggak boleh nih. Dia selalu bersumpah, ini bagus, wallahi terus. Dan ini nggak boleh, walaupun itu benar nggak boleh, apalagi bohong. Maka Imam Hasan al-Basri mengatakan, nggak layak aku membeli dagangan ini kepada orang seperti ini yang sering bersumpah. Maka dia tinggal. Tahun depannya Imam Hasan al-Basri haji lagi, dan qaddar Allah takdirkan bertemu lagi dengan pedagang yang sama. Tapi bedanya pedagang ini sudah tidak bersumpah ketika melariskan dagangannya. Pedagang ini sudah tidak bersumpah ketika menjualnya. Maka Imam Hasan al-Basri bertanya, wahai fulan, bukankah engkau yang aku temui tahun lalu dan engkau ketika berdagang selalu bersumpah untuk melariskan daganganmu ini? Kata dia, betul wahai Imam. Kok kenapa engkau sekarang berubah? Apa kata pedagang tersebut? Dahulu wahai Imam, aku mempunyai seorang istri. Perhatikan baik-baik. Aku mempunyai seorang istri, yang istriku ini tidak pernah bersyukur akan pemberian diriku, nggak pernah qanaah, nggak pernah merasa cukup akan pemberian diriku kepada dirinya. Ketika aku datang dengan rizki yang banyak, harta yang banyak, dia menganggapnya sedikit. Apalagi ketika aku datang dengan rezeki yang sedikit, nafkah yang sedikit, dia meremehkan diriku. Kemudian Allah Azza wa Jalla wafatkan istriku ini, meninggal. Sehingga aku menikah lagi dengan seorang wanita, yang wanita ini luar biasa salihah, yang wanita ini sangat qanaah, sangat bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Ketika aku pulang dengan rizki yang sedikit, wanita yang salihah ini menganggapnya banyak besar, luar biasa. Dan ketika aku pulang ke rumah tidak bawa apa-apa, bayangkan, nggak bawa apa-apa. Maka istri yang salihah ini akan mengatakan, nggak apa-apa wahai suamiku, aku akan memintal kain untuk membantumu. Allahu Akbar. Lihat kesalehan seorang istri, salehahnya seorang istri itu ternyata sangat bergantung, sangat luar biasa. Kesalehan seorang suami itu ternyata sangat bergantung kepada salehahnya seorang istri. Kita lihat berapa banyak kita lihat seorang suami yang melakukan perbuatan yang haram di luar sana, ternyata tidak lain tidak bukan di dalam rumahnya nggak bersyukur. Istrinya dalam rumahnya selalu tidak bersyukur akan pemberian suaminya, nggak pernah qanaah, nggak pernah merasa cukup akan pemberian suaminya. Wahai para akhwat,
Wahai para istri, subhanallah, bersyukurlah kepada pemberian suamimu, karena ternyata dalam neraka Allah tabaraka wa ta'ala, wanita yang paling banyak masuk ke neraka Allah bukan karena kufur kepada Allah dan Rasulnya, tidak, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, akan tetapi wanita itu mengkufuri kebaikan suaminya, mengkufuri kenikmatan yang suaminya berikan kepada dirinya. Ini wanita penghuni neraka, bayangkan, kata Nabi SAW, na'udzubillah min dzalik. Maka saya nasihatkan kepada saudari Adinda, jadilah engkau al-mar'atus salihah, wanita yang salihah. Yang kata Nabi SAW, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini seluruhnya perhiasan, dan perhiasan yang paling terbaik adalah wanita yang salihah. Subhanallah. Dan nasihat yang terakhir kepada kedua mempelai dan kepada kita semua, jangan pernah lupakan kedua orang tua kita ketika kita sudah menikah. Berapa banyak orang yang sudah menikah, anak yang sudah menikah, seakan-akan orang tuanya sudah masa lalu. Ini salah luar biasa besar, ya kawan. Tetap datang kepada orang tua kita, tetap kunjungi orang tua kita, tetap bantu mereka, tetap berbakti kepada mereka. Karena sebagaimana kita tahu bersama, keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kalau ternyata orang tuanya dia tidak jadikan sebagai apa? Sebagai kemuliaan terbesar dalam hidupnya. Maka jangan pernah lupakan orang tua kita ketika kita sudah menikah. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikitnya bermanfaat bagi diri saya dan antum sekalian, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi pernikahan ini, dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga dari keluarga Waiz dan Adinda mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan dianugerahi keturunan yang saleh dan salihah. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengatur iklan yang tampil di YouTube atau di platform Google. Jika menemukan iklan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, klik tanda berikut pada kolom identitas iklan. Kemudian, klik setelan iklan. Akan tampil halaman personalisasi iklan, atau bisa langsung akses halaman ini dengan masuk ke dalam website @setting.google.com. Pilih jenis iklan yang tidak sesuai dengan keinginan. Kemudian, klik nonaktifkan. Lakukan hal yang sama pada jenis iklan lainnya yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Insya Allah, ini sebagai ikhtiar kita dalam menonaktifkan iklan-iklan dari Google yang tidak sesuai dengan yang diinginkan atau yang memang tidak layak dilihat. Barakallahu fikum.